Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Selasa 3 Oktober 2023. Sebelum kita memulai Renungan Pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh cinta, kami bersyukur atas perlindungan yang telah kami alami sepanjang malam. Dan kami bersyukur pula atas nafas hidup baru dan hari baru yang boleh kami nikmati hari ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendampingi dan menyertai kami di setiap langkah hidup dan perjuangan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahulu dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua murid, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, Janganlah membalas kejahatan, melainkan selalu rendah hati dan berbuat baik. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, ketika membaca perikop Injil hari ini, saya teringat akan kasus yang pernah menimpa senior saya sekitar beberapa tahun silam. Dia bekerja dengan dedikasi penuh tanpa embel-embel apapun yang ingin ia peroleh, tapi hanya untuk sebuah pelayanan dan untuk kepentingan banyak orang. Namun, suatu waktu ada orang yang tidak suka dengan dia. Dalam suatu perjalanan pelayanan, ia dihadang oleh beberapa orang, yakni jemaatnya sendiri. Mereka mencaci makinya dan bahkan nyaris ditikam dengan sebilah pisau. Ketika ada orang lain mendengar bahwa orang yang mereka cintai, yang mereka hargai dan hormat itu dicaci maki, difitnah, dihinakan segala yang jahat, mereka berusaha menyelamatkan senior saya dan meminta agar ia mengizinkan mereka untuk memukul orang yang telah mencaci maki, menghina, memfitnah, dan yang mau membunuhnya itu. Bahkan mereka meminta agar senior saya mengutuknya dan jangan mengampuni mereka. Apa jawaban senior saya? Biarkan yang berwajib memprosesnya. Tapi kita jangan menghukum mereka apa yang telah mereka lakukan. Hanya Tuhan yang tahu.
Jangan kita main hakim sendiri. Tapi dengan rendah hati dia berkata, kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak punya hak untuk menghukumnya. Tetapi biarlah yang menyelesaikannya dan Tuhan sendiri yang menghukumnya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil yang barusan kita dengar dan renungkan berkisah bahwa ketika hampir tiba waktunya bagi Yesus untuk terangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Namun sebelum ia ke sana, diutusnya beberapa orang mendahulunya. Utusan itu masuk ke desa orang Samaria untuk menyiapkan segala yang perlu bagi Yesus. Tetapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia karena perjalanannya ke Yerusalem. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, peristiwa penolakan akan Yesus yang hendak ke Yerusalem, yang melintasi desa Samaria, dilihat oleh dua orang muridnya, yakni Yakobus dan Yohanes. Mereka marah dan meminta agar Yesus mengizinkan mereka untuk melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang menolak Yesus dengan berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Maka Yesus berpaling dan menegur mereka dan berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Dengan berkata demikian, Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya, kepada orang banyak dan kepada kita orang Kristen, bahwa apakah perbuatan jahat yang orang lain lakukan terhadap kita, apakah wajib kita balas dengan kejahatan? Atau apakah kita harus balas dendam dengan orang yang bertindak kasar, jahat dan kejam terhadap kita? Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka hidup damai dan saling cinta di antara kita manusia tidak akan pernah terjadi. Yang ada hanyalah orang saling membenci dan balas dendam. Apakah hidup yang orang Kristen yang diwarna dengan sikap balas dendam layak disebut murid Yesus? Marilah kita mencontoh Yesus dalam cerita awal tadi. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan penuh kasih mengampuni. Sebagaimana kata Tuhan Yesus kepada seorang penjahat yang bertobat, "Ya Bapa," kepada para penjahat yang telah menghukumnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami hati yang mengampuni agar kami mampu mengampuni sesama kami, meskipun sering dihina, difitnahkan segala yang jahat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, segala rencana, usaha dan karya, studi dan belajar kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja kita, dan semua orang yang bekerja bersama kita dan yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,